para pencinta anime dimanapun kalian berada, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas salah satu anime yang paling kalian tunggu, yaitu ReZero. Dan pada video ini, Wong Anime akan membahas salah satu karakter yang paling dianggap useless alias tidak berguna, namun paling berperan penting di Arc 4 pada cerita ReZero, yaitu Otto Suen. Kalian siap? Stay tune terus. Tergantung siapa yang menggunakannya, Divine Blessing atau Divine Protection bisa menjadi berkah untuk siapapun yang menggunakannya, atau menjadi bencana bagi orang yang memilikinya. Banyak orang-orang yang memiliki Divine Protection menyembunyikan berkah yang dimilikinya. Ini dikarenakan kemampuan mereka ini membuat mereka terlihat memiliki perbedaan mencolok di masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang diketahui memiliki Divine Blessing dirundung ataupun dijauhi oleh sekelilingnya. Hal ini juga terjadi pada Otto Suen yang memiliki Divine Protection of Anima Whispering. Sejak kecil, dia sudah mendengar berbagai macam suara-suara kecil mendengung yang tidak masuk akal masuk ke telinganya. Kadang suara ini terdengar seperti bisikan, kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti alunan nyanyian, kadang seperti teriakan kematian. Dimanapun Otto berada, suara ini selalu mengikutinya, membuatnya sering bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa orang-orang bisa hidup dengan suara seperti ini? Orang tuanya berusaha untuk membisikkan kata-kata kasih sayang mereka kepada anaknya tersebut. Namun, Otto tetap tidak bisa mendengarkan mereka dengan banyaknya suara-suara lainnya yang masuk ke telinganya. Orang tuanya yang merupakan keluarga pedagang menengah cukup mampu untuk membawa Otto ke dokter, sehingga mereka pun akhirnya mengirim Otto ke dokter, namun dengan hasil yang nihil pula. Dokter tidak menemukan ada sesuatu yang salah dengan Otto kecil. Akibat suara-suara ini, Otto menjadi anak yang tidak ekspresif sama sekali. Dia tidak tertawa, tidak menangis sebagaimana anak-anak umumnya, dan bahkan tidak berteriak sekalipun seperti anak-anak cengeng kebanyakan. Dia hanya diam karena suara-suara kecil di telinganya yang menstimulus sikapnya ini. Otto memiliki dua orang kakak, yang satu lebih tua 1 tahun darinya, yang satu lagi 2 tahun lebih tua darinya. Akibat peristiwa ini, orang tuanya memfokuskan kasih sayang mereka ke kedua kakak mereka, membuat kasih sayang kedua orang tua Otto menghilang darinya. Otto menganggap sikap orang tuanya wajar, mengingat siapapun pasti akan lelah berurusan dengan Otto yang berbeda dengan anak-anak kebanyakan. Dia pun masih berterima kasih kepada kakak-kakaknya karena tetap berusaha untuk berkomunikasi dengannya, walaupun dengan kekurangannya yang seperti itu. Mereka kemudian berusaha berkomunikasi dengan Otto menggunakan tulisan. Otto yang memang memiliki kekurangan tersebut akhirnya berusaha mempelajari baca tulis, walaupun karena memang sejak kecil dia tidak bisa mengekspresikan sesuatu dengan cara normal, mempelajari baca tulis sangatlah sulit. Usahanya untuk membaca dan menulis 10 kali lebih lambat dari orang biasa, hingga akhirnya dia menunjukkan tulisannya kepada orang tuanya. Bunyi tulisannya adalah ketika Otto memperlihatkan tulisannya kepada orang tuanya, mereka menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Otto. Otto yang tidak mengerti tentang konsep emosi mulai merasakan sesuatu muncul di dadanya. Dan itulah pertama kali emosi mulai muncul di ekspresi wajahnya. Dia mulai menangis walaupun dengan suara tangisan yang tidak masuk akal. Sejak saat itu dia mulai bisa membuat suara dan membedakan pola suara. Saat berusia 8 tahun, dia mulai bisa memisahkan suara berdengung di sekelilingnya dengan dirinya. Dan seperti anak-anak kebanyakan, dia mulai mencerna berbagai macam pengetahuan dan wawasan tanpa batas di sekelilingnya. Sejak saat itu, kecerdasannya meningkat dengan tajam, bahkan hingga melampaui kedua kakaknya. Namun walaupun begitu, karena usia mentalnya yang terbilang jauh akibat kondisi awalnya, mentalnya tertinggal jauh dari orang-orang seumurannya. Dia masih tetap melakukan kesalahan yang mana kalau hal tersebut dilakukan oleh anak-anak, maka hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi. Namun karena hal tersebut terjadi ketika dia sudah mulai agak besar, maka tatapan orang-orang di sekelilingnya pun berbeda terhadap dia. Saat remaja, dia melakukan berbagai macam kecerobohan yang umumnya anak-anak lakukan, seperti jatuh dari tangga,
kejatuhan kotoran burung, jatuh ke genangan air, dan hal-hal lainnya. Sayangnya hal ini berujung kepada ketidakberuntungannya yang terus-menerus walaupun dia bekerja lebih keras dari anak-anak seumurannya untuk mengubah hal tersebut. Setelah kemampuan komunikasinya mulai berkembang, dengungan-dengungan yang ada di sekelilingnya mulai terdengar masuk akal. Dia pun kemudian sadar kalau dia bisa bicara dengan makhluk lain yang bukan manusia. Otto kemudian menemukan bahwa kemampuannya ini dikenal sebagai Divine Protection of Anima Whispering. Sesekali dia sering berbicara kepada naga tanah yang dimiliki oleh keluarganya. Namun tidak semua orang bisa menerima kelakuannya ini. Kakaknya kemudian menyuruhnya untuk tidak melakukannya di depan orang lain. Pada usia 15 tahun, dia mulai tertarik pada lawan jenisnya. Namun hal inilah yang membuatnya terusir dari kotanya karena seorang gadis yang merupakan anak gadis keluarga terkuat di kota tersebut. Suatu hari dia berbicara dengan gadis tersebut dalam waktu yang tidak lama. Namun tidak lama kemudian pacar dari gadis tersebut melabrak mereka dan mengejek Otto dengan sebutan bocah serangga karena kemampuannya yang bisa bicara dengan makhluk selain manusia. Dan karena dia juga pernah terpergoki sedang berbicara dengan serangga. Dia yang marah kemudian mengaktifkan kemampuan Divine Protection-nya yang telah dia nonaktifkan selama bertahun-tahun. Dari keterangan hewan-hewan seluruh kota yang dia tanyai satu persatu, dia kemudian memberitahu laki-laki tersebut bahwa gadis tersebut sudah bersama dengan 7 pria lainnya sebelumnya di malam tersebut. Akibatnya gadis tersebut marah dan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Otto. Dia kemudian melarikan diri keluar kota dan melalui koneksi ayahnya, Otto kemudian bekerja di salah satu perusahaan dagang sebagai pedagang karavan. Perjalanan perdagangannya sendiri pun tidaklah terlalu bagus karena ketidakberuntungannya. Cuaca buruk saat mengirim kargo barang-barang yang rentan rusak, dicegat bandit gunung saat melewati jalan pintas, dan dijauhi para pedagang lainnya karena kemampuannya yang membuatnya bisa bicara dengan hewan. Satu-satunya yang membuatnya bisa bertahan berlama-lama dalam profesi ini adalah karena dia memiliki kemampuan dagang yang cukup bagus dan naga tanahnya Furufu yang senantiasa menemaninya dengan setia. Itulah yang membuatnya bisa bertahan walaupun dengan laba pas-pasan dan rugi yang tidak terlalu besar pula. Suatu hari dia mengalami kesialan dari beberapa kesialan-kesialan besar yang sungguh sangat luar biasa besar yang kemungkinan akan menghabisinya. Dia menemukan informasi dari seseorang bahwa negara Gusteko akan memasuki musim dingin, sehingga Otto kemudian menjual semua peralatan besinya dan menukarnya dengan minyak. Namun sebelum dia pergi menuju Gusteko, kekacauan terjadi di batas negara yang berakibat Otto tidak bisa menyeberang ke sana. Tidak hanya itu, dia juga mendengar peralatan besi justru dibutuhkan di ibu kota dan semua peralatan-peralatan tersebut terjual habis. Terancam dengan kesialan besar dan kerugian yang akan menghancurkannya, dia putus asa. Dia tidak mau kembali merengek ke keluarganya yang telah habis-habisan membantunya selama 5 tahun terakhir di luar kota tempat dia lahir. Seorang pedagang kenalannya kemudian memberitahukannya peluang untuk menghasilkan keuntungan. Seseorang membutuhkan naga tanah untuk mengangkut banyak orang dalam sekali angkut. Dengan kata lain, hal ini tidak membutuhkan modal apapun kecuali naga tanahnya Furufu. Dia kemudian berbicara kepada Furufu. Menggunakan Divine Protection of Anima Whispering yang dia miliki, dia menyuruhnya cepat-cepat ke tempat tujuan. Dia melewati jalan-jalan tidak konvensional yang tidak ada di peta, melalui jalan berliku dan bahkan mengindahkan protes Furufu, hingga akhirnya dia berhasil menjadi yang pertama sampai di tempat tersebut. Namun naas, bukan keuntungan yang dia dapatkan. Seseorang berjubah kemudian mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Huhuhu, mau kemana Anda terburu-buru?" "Yes!" Orang dengan mata gila tersebut dan pengikut-pengikutnya mengikatnya di dalam tikar dan dia menyadari kalau ketidakberuntungannya benar-benar sudah mencapai puncak hidupnya. Dia dipisahkan dengan Furufu naganya, dipisahkan dari barang-barang jualannya dan dibuang ke dalam gua dingin, menunggu hidupnya untuk dihabisi selamanya. Dia berusaha menggunakan Divine Protection yang dia miliki. Namun kelihatannya para hewan pun sangat ketakutan dengan aura dingin yang ada di gua tersebut, hingga tidak mau berbicara sama sekali. Hingga akhirnya seorang demi-human berbentuk anjing masuk dan melihat dia yang terikat. Anjing yang memiliki logat Kararagi tersebut akhirnya menemukan Otto di sana dan Otto pun berusaha meminta tolong sejadi-jadinya. Sejak saat itu, Otto merasa berhutang budi atas Natsuki Subaru, orang yang telah menyelamatkannya. Sebagai seorang pedagang,
Hutang adalah kewajiban yang harus dia bayar, dan dia akan membayar hutang budinya kepada pemuda tersebut. Saat pengulangan terakhir kematian Subaru di Sand Story, dia berusaha sebisa mungkin mengalihkan perhatian Garfield yang terus mengejarnya demi orang yang dianggap sahabat tersebut. Dia mengerahkan serangga-serangga penyengat untuk merepotkan Garfield dan mengeluarkan kristal api berbahan ledak rendah hanya untuk membuatnya kesakitan, menaburkan minyak kismis untuk menghilangkan penciuman Garfield yang tajam, dan berbagai jebakan-jebakan lainnya. Dia tidak ada rencana untuk menghabisi Garfield. Dia hanya berencana untuk membuatnya kesal sehingga terus mengejarnya, sesuai dengan rencana Subaru, dan dia berhasil membuat Garfield teralihkan perhatiannya hingga terus mengejarnya. Dia kemudian menyuruh hewan-hewan kecil di hutan Sand Story untuk melemparkan kotoran dan lumpur ke arah Garfield. Ternyata kotoran-kotoran dan lumpur tersebut membuat serangga-serangga mengerumuninya. Serangga-serangga seperti kelabang dan kaki seribu mulai mengerumuni Garfield akibat bau yang mengelilingi badannya. Otto dengan maksimal menggunakan pengetahuannya tentang hewan untuk merepotkan Garfield pada peristiwa ini. Selama 2 hari sebelumnya, dia menciptakan berbagai jebakan ini selama 2 hari tersebut hanya untuk hari itu. Namun dia kemudian baru sadar bahwa menggunakan Divine Protection of Anima Whispering secara terus-menerus membuatnya pusing dan telinganya berdengung. Perlahan-lahan darah menyembur dari hidungnya. Dia tidak pernah mengeluarkan efek Divine Protection-nya hingga seperti ini. Dan sementara dia lari-larian, hewan-hewan sekelilingnya terus memperingatkannya untuk berhati-hati pada hewan buas yang saat ini sedang mengejarnya. Garfield kemudian berhasil mengejarnya. Dia menendang Otto hingga seluruh oksigen keluar dari paru-parunya. Sementara badannya terpental, kesadarannya perlahan-lahan menghilang dari tubuhnya. Garfield kemudian menendangnya lagi dan mematahkan tulang-tulang rusuknya. Garfield kemudian menyadari bahwa fenomena-fenomena yang terjadi kepadanya tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Garfield sadar bahwa Otto memiliki Divine Protection. Menyadari jebakan terakhir Otto, Garfield kemudian membantingnya ke tanah, ke tempat dia menduga kalau jebakan terakhir ada di sana. Otto yang terengah-engah kemudian memberitahu Garfield kalau mana yang terkumpul di sekeliling Otto adalah bukti kemarahan hutan kepada Garfield yang telah menghancurkan hutan selama ini. Atau dengan kata lain, mana yang terkumpul itu adalah jebakan terakhir Otto. Otto kemudian menggunakan sihir bumi Eldona menggunakan mana hasil kemarahan para penduduk hutan tersebut dan membuat Garfield terpental hingga ke ujung hutan. Garfield kemudian kembali dari ujung hutan ke arah Otto yang sudah menggunakan semua kekuatannya. Dia kemudian meminta maaf kepada Otto karena telah meremehkannya, dan di saat Garfield berusaha bersungguh-sungguh untuk membunuhnya, Ram datang untuk menolongnya. Setelah peristiwa di Sand Story berakhir dengan dihancurkannya kelinci raksasa selama-lamanya, Otto kemudian memasuki faksi Emilia dan menjadi kepala urusan internal faksi Emilia dan mengurusi masalah negosiasi dan perundingan faksi tersebut dengan pihak lain yang merupakan tugas paling berat. Ketika bernegosiasi dengan pihak berseberangan, dia kadang harus menahan sikap impulsif dari Subaru dan Emilia yang kadang seringkali keluar di setiap negosiasi yang mereka jalani. Saat peristiwa penyerangan sekte penyihir di kota Pristela, Otto ikut bertarung bersama dengan Beatrice, Feld, dan tentara bayaran Kararagi melawan Uskup Agung Dosa Kerakusan, Lai Baten Kaitos. Dan dia adalah satu-satunya petarung yang aman dari Authority of Gluttony-nya Lai, dikarenakan terlepas dari aktifnya dia sebagai kepala urusan internal faksi Emilia di kota gerbang air Pristila, tidak ada seorang pun yang mengetahui namanya kecuali Beatrice. Oke semuanya, itulah hikayat Otto si pedagang apes. Wong Anime akan memposting video-video lainnya di channel ini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya. Jadi stay tune terus di channel ini.